Acara ini didukung oleh Hari ini saya masak sayur buncis dengan lontong atau ketupat bisa juga. Dan duren dibuat kolak dengan pelengkapnya ketan. Ini sayur buncis ini favorit keluarga ya, termasuk favorit keluarga. Terus penyajiannya biasanya kalau ada hari raya itu selalu kita buatkan. Kebetulan ini kan juga dalam bulan Ramadan. Sebentar lagi mau puasa, mau lebaran. Jadi menu ini paling cocok gitu ya untuk disajikan pada saat hari raya Idul Fitri. Ini kolak duren ini sebetulnya kolak yang paling praktis untuk berbuka. Karena kita juga bisa bikin udah mau menjelang berbuka, kita bikin itu cuma 15 menit juga udah selesai ya, udah jadi lah. Jadi mau buru-buru juga ya itu memang paling praktis gitu. Dan disajikannya juga bisa hangat, bisa dingin. Jadi pas bener gitu kalau untuk berbuka. Selamat pagi Mama, bertemu kembali dengan saya Mama Deva dalam acara Dapur Mama. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua sehat-sehat saja dan dapat menjalankan ibadah puasa sampai hari raya nanti. Hari ini saya akan menyajikan dua masakan yang dapat disajikan pada saat berbuka ataupun menyambut hari raya Idul Fitri. Resep pertama, saya akan memasak sayur buncis. Yuk Mama, kita masak. Kali ini saya akan membuat sayur buncis yang mana bahan-bahannya adalah 500 gram buncis. Ini bisa dipakai untuk 5-6 piring. Setelah itu saya menggunakan tempe. Tempe ini nanti akan kita iris-iris kecil-kecil untuk pelengkapnya. Ada lagi tambahannya pete. Pete ini untuk menambah harum dari sayuran dan kegurihannya juga mempengaruhi juga ini untuk pete. Setelah itu kita menggunakan ini yang paling utama, santan. Saya menggunakan santan dari 1 kelapa. Bumbu-bumbu yang akan kita blender, kita haluskan adalah serai, lengkuas, jahe, cabai merah. Selain itu yang akan kita blender adalah bawang merah 10 siung, bawang putih 5 siung. Setelah itu ada bumbu juga yang diiris, cabai hijau. Kita juga menggunakan daun jeruk, daun salam. Tomat juga ini kita gunakan cukup 1 aja untuk penambah manis-manis. Kita juga untuk pelengkap bumbu-bumbu yang ini kita menggunakan kaldu jamur kurang lebih 2 sendok teh. Ketumbar kita gunakan cukup setengah sendok teh aja. Kita juga bisa mengganti kalau kunyit segar nggak ada, kita bisa gantikan dengan kunyit bubuk. Ini juga ada garam secukupnya ya kalau garam ya. Minyak yang kita gunakan di sini kurang lebih 3 sendok makan. Kali ini saya menggunakan ketupat mini. Ketupat mini yang mungkin lebih mudah ya dicari ya, dan rasanya juga lebih enak lah. Sekarang kita akan merebus lontongnya Mama. Kita gunakan air kurang lebih 500 ml. Kita masukkan ke wadah.
Setelah itu kita nyalakan ke bagian airnya. Ya, kita masukkan. Ketupat ini sangat praktis dan mudah dicari. Kita tunggu sampai matang. Sambil menunggu ketupat matang, kita akan memasak sayur buncis. Mama, sekarang kita memulai dengan mengiris buncis yang telah dicuci bersih dan dibuang ujung-ujungnya ya. Kita iris serong. Ini bisa diganti dengan labu siam ya, diiris kecil-kecil juga, tapi dia biasanya irisnya memanjang halus-halus gitu ya, bisa juga diganti itu. Selain menggunakan labu siam, bisa juga digunakan pepaya muda, itu juga enak juga ya. Cuman kalau menurut saya ini lebih manis kalau buncis rasanya. Tapi itu selera ya, bisa juga itu diganti. Kita lanjut dengan mengiris cabai hijau. Ini juga kita iris serong ya. Ini jadi pedes-pedesnya tuh agak gurih gitu kalau pakai cabai hijau ini. Ada rasa-rasa cabainya, kayak cabai hijau kan rasa-rasanya itu beda sama cabai merah. Harum-harum cabai hijaunya itu kerasa. Jadi kita pakai juga cabai hijau. Tapi kalau nggak suka juga bisa di skip. Nah, ini udah ya. Setelah itu kita iris tempe. Masih oke. Biasanya yang baru gitu loh, yang baru. Jadi jangan diinep, jangan di. Misalnya saya hari ini nih, jadi jangan ditaruh kulkas. Itu udah rasanya udah berubah. Kalau untuk campuran ini ya. Ini kita iris-iris dadu. Kita akan mengiris pete. Pete ini kita iris menjadi 3 bagian ini. Untuk pete bagusnya gunakan pete yang tua karena harumnya. Yang muda itu kadang-kadang ya nggak ada itunya, nggak ada rasanya, nggak ada bau petenya di sayur itu, hilang bau petenya kalau yang muda ya. Tomat cukup 1 ya. Terus ini lengkoas kita gunakan cukup sini ya, 1 ruas jari ini kita geprek. Ini juga kita geprek sedikit biar keluar harumnya. Sekarang kita akan menyiapkan bumbu-bumbu yang akan dihaluskan. Seperti ini kita pakai
kita iris dulu agar mudah. Bawang putih, bawang merah kurang lebih 10 siung, kita iris dulu. Kunyit kita iris dulu. Cabai merah, ini cabai merah sesuai selera ya, kalau suka pedas mungkin bisa lebih banyak, bisa kita tambah cabai rawit, tapi kalau menurut saya ini udah cukup lumayan pedas karena kan ada cabai hijau juga yang diiris ya. Kita tambah untuk mempermudah penghalusan, kita tambah minyak. Kita blender. Kita haluskan blender semua ini. Ya, cukup. Oke, cukup. Setelah bumbu selesai semua, kita langsung untuk menumis bumbu dan memasak sayur buncis. Oke Mama, sekarang kita akan mulai menumis sayur buncis. Minyaknya sedikit aja ya, karena tadi di bumbu sudah kita kasih minyak. Kita akan masukkan bumbu yang telah kita blender. Ya, kita tumis. Ya. Ya, kita masukkan daun salam, daun jeruk, serai, mengkuas. Ya, kita aduk lagi. Yang pertama kali kita masukkan tempe ya. Aduk rata. Terus kita masukkan bumbu kaldu jamur. Tumbar. Setengah sendok teh garam. Nanti ini kalau garam bisa itu ya, dirasa-rasa ya. Setelah itu kita akan memasukkan buncis ya. Ya, kita masukkan cabai hijau. Kita masukkan. Udah diiris ya. Ya. Kita aduk lagi. Setelah bumbu tercampur semua ini udah cukup panas. Terakhir akan kita masukkan santan.
Dan ini jangan lupa, ini setelah santan dimasukkan, Mama, kita tidak boleh tinggal gitu. Harus terus kita aduk sampai mendidih, karena kalau tidak itu akan pecah santan dan rasanya juga kurang nikmat. Sayur buncis ini sebetulnya bisa juga disajikan tidak terlalu kental, jadi santannya dikurangin, nanti kita tambah kemiri. Kemiri itu kan untuk mengentalkan, jadi bisa untuk yang kolesterol bisa dikurangin santannya. Ya, setelah kita aduk sampai mendidih, baru kita masukkan pete. Kita masukkan. Pete ini kita masukkan pada saat mendidih agar rasa petenya itu nggak hilang. Setelah itu tomat kita masukkan. Ini kita tunggu sampai agak masak untuk petenya. Nah, ini Mama sudah selesai. Kita matikan kompornya dan kita siapkan ketupat sebagai pelengkapnya. Oke, Mama, sekarang ketupatnya sudah matang. Oke, sudah matang, tinggal kita angkat, dihidangkan bersama sayur buncis. Tinggal kita iris potong-potong. Ini dia resep masakan pertama, sudah jadi, sayur buncis dengan ketupat mini. Selamat mencoba.